Semua orang takut sama Hitler, tapi wanita ini berani melawan sendirian. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe. Yuk, lanjut tonton sampai selesai. Pada tahun 1942, di tengah kegelapan Perang Dunia Kedua, di kota kecil Munich, Jerman, hiduplah seorang wanita muda bernama Sophie Scholl. Berusia 21 tahun, Sophie adalah mahasiswi yang cerdas dan penuh semangat, namun hidup di bawah bayang-bayang rezim Nazi yang menakutkan. Tokoh utama cerita ini adalah Sophie, seorang pemberani yang menentang Hitler. Tokoh pendukungnya adalah kakaknya, Hans Scholl, dan teman-teman mereka di kelompok perlawanan White Rose, serta ibunya, Magdalena, yang selalu khawatir akan keselamatan anak-anaknya. Latar cerita adalah Munich yang kelam, dengan jalan-jalan dipenuhi propaganda Nazi, tentara berseragam, dan rasa takut yang merasuki setiap rumah. Universitas Munich menjadi tempat Sophie dan Hans belajar, tetapi juga tempat mereka mulai mempertanyakan kekejaman rezim. Cerita ini berlangsung di masa ketika Jerman berada di puncak kekuasaan Nazi, dan rakyat hidup dalam ketakutan akan Gestapo. Cerita dimulai di sebuah kafe kecil di Munich, tempat Sophie dan Hans berbisik tentang berita perang dan kekejaman Nazi. Sophie, dengan mata penuh tekad, berkata, "Kita tidak bisa diam saja, Hans." Hans, yang juga membenci Hitler, setuju, tapi memperingatkan bahaya yang mengintai. Mereka mulai merencanakan perlawanan rahasia. Di rumah, Magdalena memohon agar anak-anaknya berhati-hati. "Kalian tidak tahu kekuatan Gestapo," katanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Sophie memeluk ibunya, tapi hatinya sudah bulat untuk melawan. Ia percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, apapun risikonya. Sophie dan Hans membentuk kelompok White Rose bersama beberapa teman mahasiswa, seperti Christoph Probst dan Alexander Semorel. Mereka berkumpul di apartemen kecil, menyusun pamflet anti-Nazi yang menyerukan rakyat Jerman untuk bangkit melawan Hitler. Sophie menulis dengan penuh semangat, menuangkan kemarahannya terhadap kekejaman rezim. Malam itu, Sophie dan Hans menyelinap ke universitas untuk menyebarkan pamflet pertama mereka. Dengan jantungan, mereka menaburkan lembaran-lembaran kertas di lorong-lorong gelap. Pamflet itu berisi kecaman terhadap Hitler dan seruan untuk keadilan, ditulis dengan bahasa yang tajam dan penuh keberanian. Keesokan harinya, kampus gempar. Mahasiswa dan dosen menemukan pamflet, beberapa membaca dengan diam-diam, sementara yang lain melaporkan ke pihak berwenang. Gestapo mulai menyelidiki, dan suasana di Munich semakin mencekam. Sophie merasa takut, tapi juga bangga karena suaranya mulai didengar. Konflik pertama muncul ketika pamflet kedua White Rose menyebar ke kota-kota lain. Gestapo meningkatkan pengawasan, dan teman Sophie, Willy Graf, hampir tertangkap saat menyebarkan pamflet di stasiun kereta. Sophie memutuskan untuk lebih berhati-hati, tapi tidak menghentikan aksinya. Di rumah, Magdalena menemukan draft pamflet di kamar Sophie. Ia menangis, memohon Sophie berhenti. "Kamu akan membunuh dirimu sendiri," katanya. Sophie, dengan air mata, menjelaskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam saat rakyat menderita. Magdalena terdiam, mulai memahami teks. Sophie terus menulis pamflet, kali ini dengan lebih berani, menyerukan rakyat untuk melawan secara terbuka. Ia tahu risikonya besar, tapi hatinya terbakar oleh keadilan. Hans, meski mendukung, khawatir adiknya terlalu nekat. Pada suatu malam, Sophie menyelinap ke kantor pos untuk mengirim pamflet ke kota lain. Ia hampir tertangkap oleh patroli malam, tetapi berhasil kabur dengan bantuan Hans. Momen ini membuatnya sadar betapa dekatnya bahaya, namun ia semakin bertekad. Pamflet White Rose mulai mengguncang rezim. Hitler disebut-sebut marah besar, dan Gestapo diperintahkan untuk menangkap pelaku dengan cara apapun. Sophie dan teman-temannya tahu waktu mereka terbatas, tapi mereka terus menyebarkan pesan. Konflik kedua muncul ketika Christoph ditangkap karena membawa pamflet. Sophie dan Hans panik, tapi memutuskan untuk terus berjuang demi teman mereka. Mereka merencanakan aksi besar, menyebarkan ribuan pamflet di universitas pada siang hari. Pada 18 Februari 1943, Sophie dan Hans melaksanakan rencana berani ini. Mereka menaiki tangga universitas, menaburkan pamflet dari balkon ke atrium di bawah. Mahasiswa memandang dengan kagum dan takut, sementara petugas keamanan berlari mengejar mereka. Sayangnya, seorang petugas kebersihan universitas, yang ternyata informan Gestapo, melihat mereka. Sophie dan Hans ditangkap di tempat, pamflet masih di tangan mereka. Magdalena, yang main kabar ini, pingsan karena shock di rumah. Di penjara Gestapo,
Sophie diinterogasi dengan kejam. Penyidik mencoba memaksanya menyebut nama teman-temannya, tapi Sophie tetap bungkam. Ia hanya berkata, kebenaran akan menang, dengan tatapan penuh keberanian. Hans, di sel lain, juga menolak bicara. Mereka berdua dipisahkan, tapi semangat mereka tetap utuh. Sementara itu, anggota White Rose lainnya berusaha melanjutkan perjuangan, menyebarkan pamflet secara rahasia. Gestapo menggeledah apartemen White Rose, menemukan bukti-bukti yang memberatkan. Sophie dan Hans diadili dalam persidangan kilat. Hakim Nazi, Roland Freisler, menghujat mereka sebagai pengkhianat, tapi Sophie menjawab dengan lantang, kalian yang mengkhianati kemanusiaan. Pada 22 Februari 1943, Sophie dan Hans dijatuhi hukuman mati. Di ruang eksekusi, Sophie memeluk Hans, berkata, kita sudah melakukan yang benar. Magdalena, yang diizinkan melihat mereka untuk terakhir kali, menangis namun bangga. Sebelum eksekusi, Sophie menulis surat terakhir untuk ibunya, berisi pesan tentang cinta dan keberanian. Ia meminta Magdalena untuk terus hidup dengan harapan. Surat itu menjadi kenangan terakhirnya. Eksekusi dilakukan dengan guillotine. Sophie, dengan kepala tegak, adalah yang pertama. Ia tersenyum tipis, berkata, matahari akan tetap bersinar. Kata-kata ini menjadi legenda di antara para pejuang. Kabar kematian Sophie dan Hans menyebar ke seluruh Jerman. Pamflet White Rose terus disebarkan secara rahasia, menginspirasi rakyat untuk melawan. Nama Sophie menjadi simbol keberanian di tengah ketakutan. Di Munich, Magdalena menyimpan surat Sophie sebagai harta karun. Ia sering membacanya di malam hari, menangis namun tersenyum mengenang keberanian anaknya. Warga mulai berbisik tentang gadis pemberani itu. Anggota White Rose lainnya, seperti Alexander dan Willy, melanjutkan perjuangan. Mereka menyebarkan cerita Sophie, membuatnya hidup dalam hati rakyat. Gestapo berusaha membungkam mereka, tapi semangat tidak padam. Setelah perang berakhir pada 1945, nama Sophie Scholl menjadi legenda. Monumen didirikan di Universitas Munich, mengenang keberaniannya.